Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Faradika Febriana Putri. Saya dari kelas 24 RAB dari studi S1 Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi fisiologi manusia. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu mengenai integumentum, yang kedua mata, dan yang ketiga THT. Pada bagian yang pertama, kita langsung pada materi integumentum atau bisa disebut dengan kulit. Pengertian dan fungsi dari kulit itu sendiri adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh manusia, serta organ terberat dan terbesar dari tubuh manusia. Seluruh kulit besarnya itu sekitar 16% dari berat tubuh manusia, dan pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi, mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin manusia. Untuk fungsi dari kulit itu sendiri, itu sebagai tempat persyarafan sensorik, bertindak sebagai alat indera, melindungi tubuh terhadap luka, dan mengatur keseimbangan air, serta mempertahankan temperatur tubuh dan ekresi. Jadi, fungsi dari kulit itu cukup banyak. Ada sebagai persyarafan sensorik, bertindak sebagai alat indera, dan melindungi tubuh terhadap luka, sehingga di saat tubuh kita mengalami luka atau terjatuh ataupun terbentur, itu hanya bagian kulitlah yang terkena, tidak sampai ke bagian organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita pada bagian lapisan-lapisan pada kulit. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, ada sangat banyak bagian-bagian yang ada pada kulit. Yang pertama itu ada kelenjar minyak, keringat, setelah itu ada pori-porinya juga, rambut, jaringan saraf, kelenjar keringat, arteri, vena, jaringan saraf itu ada 2 ya, dan terus ada akar rambut dan jaringan adiposa atau lemak. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara lebih dalam lagi mengenai epidermis, dermis, dan hipodermis. 3 itu adalah lapisan-lapisan utama yang ada pada kulit. Yang pertama kita ada pada bagian epidermis. Untuk pengertian epidermis itu sendiri adalah bagian kulit paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat dan mengalami keratinasi dan tidak memiliki pembuluh darah. Jadi epidermis itu adalah bagian kulit terluar ya dari organ tubuh manusia, dan dia tidak memiliki pembuluh darah. Untuk ketebalan epidermis itu sendiri itu berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh manusia. Yang paling tebal itu berukuran 1 sampai 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang paling tipis itu berukuran 0,1 mm. Dan terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Untuk sel-sel yang ada pada epidermis itu bisa disebut dengan keratinosit. Pada bagian epidermis juga terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Bisa dilihat pada bagian kiri, gambar bagian kiri itu ada 5 lapisan yang ada dalam epidermis yang sudah saya bacakan tadi. Untuk lapisan lucidum itu ada bagian atas, di bawahnya ada stratum granulosum, yang bawahnya lagi ada stratum spinosum, bawahnya ada stratum basale, dan yang terakhir tuh ada bagian dermis ya. Selanjutnya akan kita lanjut pada bagian dermis.
Jadi dermis itu adalah bagian yang paling penting di kulit, yang sering dianggap sebagai true skin. Dia terdiri dari jaringan ikat yang menyongkong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya itu yang paling tebal pada telapak kaki, sekitar 3 mm. Nah, dermis juga memiliki lapisan. Ada 2 lapisan yang terdapat pada dermis. Yang pertama itu ada lapisan reticularis, ya, dan lapisan papilaris. Lapisan reticularis itu dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Dan untuk lapisan papilaris itu langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis. Oleh penonjolan kulit, jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Jadi, dermis itu sendiri sangat berhubungan dengan epidermis. Dari pengertiannya pun sudah ada ya, bahwa dia ada sebagai jaringan ikat yang menyongkong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Jadi pada lapisan-lapisannya pun juga otomatis akan berhubungan dengan epidermis, yang termasuk pada lapisan papilaris, yaitu dia berpautan secara kasar dengan epidermis. Selanjutnya, lapisan ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan yang ada paling bawah pada lapisan kulit. Untuk hipodermis itu terdiri dari lapisan lemak. Jadi hipodermis ini bisa dikatakan bahwa sebagai lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Karena hipodermis adalah jaringan paling bawah, maka dia juga berfungsi untuk menghubungkan pada kulit dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya juga berbeda-beda menurut daerah di tubuh manusia dan keadaan nutrisi individunya. Jika nutrisi pada kulit tubuh manusia itu besar, maka jumlah dan ukurannya pun juga ikut besar. Selanjutnya, selain dari lapisan-lapisan itu, ada juga kelenjar pada kulitnya. Untuk kelenjar pada kulit itu sendiri ada 2, ada kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous. Untuk kelenjar keringat itu bisa disebut dengan sudorifera. Pada lapisan kelenjar keringat ini ada pada lapisan dermis. Selanjutnya, yang kelenjar sebaceous itu untuk mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Untuk kelenjar keringat tadi itu ada 2 lapisan, yaitu ada ekrin dan apokrin. Untuk ekrin itu ada ciri dan fungsi khususnya, yaitu ada sebagai tubuler sederhana yang berpilih. Setelah itu ada tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar meluas ke seluruh tubuh, dan hasil sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh. Dan untuk yang apokrin itu besar ya dan bercabang, dia berhubungan dengan folikel rambut. Setelah itu persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu, dan yang terakhir dia hasil sekresi awalnya tidak berbau namun akan berbau karena bakteri. Jadi ekrin dan apokrin ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda dan sama. Yang berbeda itu ada pada dia, kalau ekrin tidak berhubungan dengan folikel rambut, sedangkan yang apokrin dia berhubungan dengan folikel rambut. Setelah itu, untuk persebarannya, untuk ekrin itu akan menyebar meluas ke seluruh tubuh, sedangkan apokrin dia terbatas hanya pada bagian tubuh tertentu. Kalau setelah itu pada hasilnya ya, ekrin itu dihasilkan dari sekresi.
Kalau ekrin dia mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh, sedangkan apokrin dia adalah hasil sekresi yang tidak berbau, tapi dia akan menjadi bau ketika terkena bakteri. Setelah kita selesai pada bagian kulit tadi, kita akan masuk ke bagian organ mata. Untuk yang pertama, bisa kita langsung pada bagian pengertian mata. Ya, mata itu adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana itu untuk mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks itu bisa dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Di sini ada bagian-bagian mata. Bagian depan mata itu ada otot, kornea, iris, pupil, ada aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Sedangkan pada bagian belakang bagian mata itu ada sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Kita akan mendalami apa sih fungsi-fungsi dari bagian mata tersebut. Untuk yang pertama ada bagian mata kornea. Dia memiliki fungsi sebagai menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Setelah itu ada bagian lensa, itu untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jauh ke lensa mata. Bagian mata iris itu fungsinya untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Setelah itu ada pupil yang fungsinya sebagai saluran masuknya cahaya. Retina fungsinya itu untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Setelah itu ada otot mata yang jelas untuk mengatur gerakan bola mata ya, untuk kita berkedip atau membuka dan menutup mata. Setelah itu ada saraf mata, yaitu sebagai meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Di sini ada juga bagian mata yang di bagian belakang ada sklera, konjungtiva, humor aqueous, humor vitreous, bintik kuning. Untuk sklera itu adalah bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya itu rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot dia menebal menjadi 3 mm. Sedangkan untuk konjungtiva itu adalah selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Setelah itu ada bagian humor aqueous. Dia itu adalah cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Itu namanya humor aqueous. Kalau humor vitreous itu adalah gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Dan yang terakhir ada bintik kuning, yaitu untuk menerima cahaya dan meneruskannya ke otak. Dari bagian-bagian mata ini ada fungsi dan penjelasannya masing-masing untuk organ bagian mata pada tubuh manusia. Yang terakhir ada mekanisme kerja mata. Jadi mekanisme yang pertama itu adalah cahaya akan masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata kita. Ya. Cahaya yang melewati pupil atau tirai itu akan menuju ke lensa atau disebut dengan proyektor, dan yang memfokuskan cahaya ke retina atau bisa disebut dengan layar. Akhirnya, bayangan diubah menjadi impuls-impuls listrik yang dikirim ke otak untuk dapat diinterpretasi semuanya dalam hitungan milidetik. Dan karena itulah, karena mekanisme ini, kita bisa melihat ya lingkungan sekitar, entah itu cahaya, warna, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan lanjut pada materi kita terakhir, yaitu tentang THT ya, atau telinga. Di sini ada anatomi telinga, sangat banyak sekali ya jaringan-jaringan atau bagian-bagian yang ada pada telinga manusia.
Untuk telinga itu sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan fungsinya sebagai keseimbangan tubuh manusia. Karena jika manusia tidak bisa mendengar, itu akan uh, menyusahkan ya, sangat menyusahkan manusia dalam beraktivitas atau apapun. Maka dari itu fungsinya adalah sebagai keseimbangan tubuh manusia. Telinga itu sebagai indera pendengar terdiri dari 3 bagian. Jadi telinga itu ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan jelaskan satu-satu apa itu telinga, apa aja bagian dari telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Untuk telinga luar itu sendiri berfungsi untuk menangkap rangsang dan getaran bunyi. Jadi getaran-getaran suara atau bunyi itu akan ditangkap dengan telinga luar kita. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga itu bisa disebut dengan pinna auricularis, dan saluran telinga bisa disebut dengan sanalis auditorius externus. Sanalis auditorius externus itu mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar sabesea sampai di membran timpani. Ini adalah daun telinga auricula. Di sini daun telinga ini terdiri dari tulang rawan elastis dan kulit. Bagian-bagian daun telinga itu ada helix, ada antihelix, ada crus helix, tragus, ada antitragus, lobula, ostium meatus, acousticus, externus, ada fossa triangular, ada fossa scaphoid. Ini sudah saya tampilkan ya, bagian-bagian apa saja sih yang ada dalam daun telinga. Selanjutnya ada saluran telinga. Saluran telinga ini bisa disebut juga dengan canalis auditorius externus dan meatus acousticus externus. Dia terdiri dari bagian tulang rawan, yaitu 1/3 bagian lateral itu sekitar 8 mm. Setelah itu lanjutan kartilago dari auricula. Pada bagian tulang rawan ini juga terdapat rambut, kelenjar sabesea, kelenjar saudorifera, atau bisa disebut dengan kelenjar saruminosa. Setelah itu ada bagian tulang ya. Bagian tulang ini adalah 2/3 dari bagian medial, sekitar 16, mm. Dia tidak ada rambut atau kelenjar, berbeda dengan bagian tulang rawan tadi. Setelah itu ada yang namanya telinga tengah, atau bisa disebut dengan savum timpani. Dia berfungsi untuk menghantarkan bunyi atau bunyi dari telinga luar ke dalam ya. Untuk batasan dari telinga tengah itu, pada bagian depan dia terdapat membran timpani, dan bagian belakang dia terdapat foramen ovale dan foramen rotundum. Strukturnya sendiri itu yang pertama ada membran timpani, terus ada tulang-tulang pendengaran dan tuba auditiva extusius. Tulang-tulang pendengaran itu ada 3, ada os malleus, os insus, dan os stapes. Ini tadi ada membran timpani, dia adalah bagian pars flaccida ya, atau membran sarpanel. Setelah itu ada bagian pars tensa. Jadi dalam membran timpani itu ada 2 bagian lagi. Setelah itu dia terletak pada dinding lateral savum timpani dan memisahkan savum timpani dengan MAE. Dia memiliki diameter anteoposterior sekitar 8-9 mm dengan ketebalan 0,1 mm. Dan yang terakhir itu ada telinga bagian dalam yang berfungsi menerima getaran bunyi yang diantarkan oleh telinga tengah tadi. Ya, labirin dari telinga dalam itu terdiri dari
labirin tulang, labirin membran, yang memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu pada labirin tulang itu ada kanalis semiriscularis, ada vestibulum, dan ada koklea. Kalau pada bagian labirin membran dia ada ductus semicircularis, ada utriculus, ada sacculus, dan ductus cochlearis. Pada antara labirin tulang dan labirin membran, dia terdapat suatu rongga yang berisi cairan preliminum, yaitu ada os malleus, os insus, dan os stapes. Mungkin itu saja dari materi yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi manusia yang ada pada kulit, mata, dan telinga. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya atau kekurangan pada materi yang saya sampaikan tadi, mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.